Sebenarnya, apa penyebab kegagalan dalam bisnis online yang sering terjadi pada para pemula? Padahal banyak yang mengatakan bahwa bisnis online itu adalah bisnis yang cenderung lebih mudah dikerjakan dan lebih murah dibanding dengan bisnis offline. Selain itu, sekarang ini ada banyak sekali kursus dan workshop yang membahas tentang bisnis online, baik untuk para pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di bisnis internet. Namun faktanya, lebih banyak orang yang gagal ketimbang yang berhasil menjalankan bisnis online. Apa sebabnya? Simak penjelasan ringkasnya di video kali ini. Yang pertama, mindset salah. Mindset atau pola pikir yang benar sangat dibutuhkan ketika kita mulai belajar dan menjalankan bisnis online. Mereka yang punya mindset yang tepat punya peluang sukses lebih besar dalam bisnis online ketimbang mereka yang punya mindset yang salah. Lalu, apa saja contoh mindset yang salah itu? Yang pertama, menganggap bisnis internet itu bisnis cepat kaya. Yang berikutnya, berpikir bahwa bisnis online bisa sukses tanpa modal sama sekali. Yang berikutnya, menyepelekan dan menganggap bisnis online itu mudah, dan lain sebagainya. Pola pikir seperti ini sangat menghambat seseorang untuk berkembang, bahkan justru menjerumuskan orang tersebut. Saat memulai bisnis online, sebaiknya pola pikir kita fokus pada hal-hal yang bisa mendukung proses belajar dan praktek menjalankan usaha online. Yang berikutnya, kurangnya pengetahuan tentang bisnis online. Memulai sesuatu tanpa pengetahuan yang memadai memang boleh-boleh saja dilakukan. Dalam artian, kita akan sering melakukan trial and error atau coba-coba sendiri. Jadi, kita belajar dari berbagai kesalahan yang kita lakukan selama proses coba-coba. Namun, melakukan trial and error dalam bisnis online pun harus ada pengetahuan loh. Ada pengetahuan dasar yang memang harus kita cermati agar bisa belajar tentang bisnis internet. Misalnya mengerti cara membuat email, cara membuat blog atau website, cara membuat akun di media sosial dan marketplace, dan lain-lain. Dan yang terpenting, pengetahuan dasar tentang bisnis online itu harus dimiliki oleh para pemula. Misalnya mengetahui apa saja jenis bisnis online, mengerti cara kerja dalam bisnis online, bisa menjalankan salah satu jenis bisnis internet, dan seterusnya. Pengetahuan tentang bisnis online itu pun harus dipelajari secara terus-menerus. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui. Kita juga harus praktek dan melakukan berbagai uji coba untuk menemukan cara terbaik dalam menjalankan usaha online. Yang berikutnya, tidak fokus menjalankan bisnis internet. Ini adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kegagalan dalam bisnis online. Jenis bisnis internet memang sangat beragam dan masing-masing jenis usaha internet tersebut punya potensi yang menjanjikan. Tidak jarang para pemula mencoba semua jenis bisnis online dan berpikir bahwa dengan menjalankan semua jenis bisnis itu, maka dia akan berhasil. Faktanya, semakin banyak jenis bisnis yang dikerjakan, maka semakin besar peluang untuk gagal. Oleh karena itu, lebih baik kita fokus memilih salah satu atau dua jenis bisnis saja yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Misalnya Anda punya skill menulis artikel, maka bisnis yang paling sesuai adalah menjual jasa menulis artikel atau membangun blog atau website untuk menghasilkan uang. Yang berikutnya, tidak serius menjalankan bisnis online. Bisnis online itu sebenarnya sama saja dengan bisnis offline, hanya berbeda medianya saja. Artinya, agar bisa berhasil memiliki bisnis yang menguntungkan, maka kita harus serius dalam menjalankannya. Mereka yang tidak serius biasanya menjalankan usaha online hanya sekedarnya saja. Ketika penjualan sedang bagus, mereka akan cepat puas dan berpikir bahwa penjualan akan bagus terus-terusan. Dan ketika penjualan sedang menurun, mereka hanya mengeluh dan tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk meningkatkan penjualan. Kalau hanya sekedar seperti itu tanpa adanya keseriusan, pasti lambat laun akan tergerus oleh zaman dan para pemain baru yang lebih serius. Sekarang ini kita bisa melihat banyak pemain baru yang berhasil. Ini bukti bahwa orang-orang serius yang bisa berhasil menjalankan bisnis. Yang berikutnya, tidak mau upgrade skill bisnis online. Dalam menjalankan semua bisnis, kita harus selalu berupaya meningkatkan skill dan pengetahuan. Apalagi bisnis internet itu sangat dinamis. Perubahan dan peningkatan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Boleh dibilang, upgrade skill bisnis online adalah salah satu investasi penting yang harus dilakukan oleh semua pengusaha online. Apa saja yang perlu dilakukan untuk upgrade skill? Tergantung jenis bisnis internet yang Anda jalankan. Misalnya Anda berjualan online, maka skill yang harus terus di-upgrade adalah cara pemasaran online terupdate,
pengetahuan mengenai kanal untuk berjualan online, cara berkomunikasi dengan konsumen, dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan dan skill yang tetap up to date, maka kita bisa bertahan dan maju dalam persaingan di bisnis online. Yang berikutnya, kurang inovasi. Bisnis internet sangat dinamis dan selalu saja ada perkembangan di segala sisi. Para pemain baru selalu mencari cara agar bisa bersaing dengan pemain lama, sehingga mereka melakukan berbagai cara baru. Bila para pemain lama tidak melakukan inovasi, maka tentu saja akan ketinggalan dari para pemain baru. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan dari pemain baru adalah dengan melakukan inovasi. Inovasi ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa dari sisi teknologi website, bisa juga dari cara pemasaran, atau mungkin inovasi cara berkomunikasi dengan konsumen. Apapun inovasi tersebut, bila tujuannya baik dan berguna bagi konsumen, pasti akan memberikan dampak baik juga bagi bisnis kita. Salah satu contoh inovasi ialah teknologi website AMP atau Accelerate Mobile Page, cara berkomunikasi dengan konsumen melalui WhatsApp dan Facebook Messenger, dan lain sebagainya. Berikutnya, tidak sabar dan mudah menyerah. Tidak sabar dan mudah menyerah merupakan salah satu penyebab kegagalan dalam bisnis online yang paling sering. Karena pola pikir berwirausaha yang salah dari awal menganggap bahwa bisnis internet itu adalah bisnis cepat kaya, sehingga banyak pemula yang tidak sabar dan akhirnya menyerah begitu saja. Semua bisnis membutuhkan proses agar bisa mencapai titik sukses, dan itu pun harus dengan kerja keras. Jadi, jika Anda punya kebiasaan tidak sabar dan mudah putus asa, sebaiknya jangan mencoba berbisnis online karena akan membuang waktu saja. Yang berikutnya, keterbatasan waktu dalam belajar dan praktek. Tidak dipungkiri bahwa mempelajari bisnis internet sampai akhirnya punya usaha online yang menguntungkan dan stabil itu butuh waktu. Mereka yang berprofesi sebagai pekerja kantoran dan mencoba belajar dan praktek bisnis internet pasti sering merasa kewalahan. Membagi waktu melakukan profesi utama sembari belajar dan menjalankan bisnis online adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Tak jarang pemula berhenti di tengah jalan karena merasa tak sanggup menjalankan dua profesi sekaligus. Beberapa orang memutuskan untuk resign dan fokus berbisnis online. Namun beberapa orang masih mengurungkan niat karena khawatir bisnis tidak berjalan baik, padahal biaya kebutuhan keluarga tidak bisa berhenti begitu saja. Hal ini tentu saja harus disikapi dengan hati-hati. Jangan mudah terbujuk kata-kata motivator yang menyuruh Anda meninggalkan pekerjaan demi berbisnis online. Pertimbangkan juga situasi dan kondisi keluarga. Kalau memang masih bisa, sementara ini Anda tetap saja berada di dua kapal, yaitu bekerja kantoran sembari menjalankan usaha online Anda. Yang berikutnya, bermental gratisan. Bermental gratisan adalah salah satu penyebab kegagalan dalam bisnis online yang sering dialami para pemula. Masih berhubungan dengan pola pikir, banyak yang beranggapan bahwa menjalankan bisnis online itu bisa sukses dengan cara gratisan. Tidak ada bisnis yang benar-benar gratis. Lebih tepat bila bisnis online disebutkan bisa berjualan dengan modal kecil. Selain itu, jika Anda selalu berpikir bahwa ilmu dan perlengkapan menjalankan bisnis internet harus dengan gratisan, maka kemungkinan besar bisnis Anda akan sulit berkembang. Memang ada layanan untuk berbisnis online yang bisa kita dapatkan secara gratis. Namun tentunya layanan tersebut memiliki batasan dan ketentuan yang membatasi kreativitas Anda. Dan tentu saja kita akan lebih menghargai sesuatu yang kita bayar ketimbang yang kita dapatkan secara gratis. Hal ini pada akhirnya akan membentuk pola pikir bahwa bisnis kita sangat berharga dan harus dikelola dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, membuat target yang muluk-muluk. Ada pepatah yang mengatakan kejarlah cita-citamu setinggi langit. Artinya kita boleh punya cita-cita setinggi mungkin. Namun saran saya sebaiknya impian atau target Anda dalam berbisnis online jangan terlalu muluk-muluk. Tidak jarang loh target yang terlalu tinggi menjadi penyebab kegagalan dalam bisnis online. Misalnya seorang pengusaha online punya target keuntungan 1 miliar per bulan. Padahal margin dari satu penjualannya sangat kecil. Buatlah target bisnis online yang terukur, masih masuk akal dan dapat dicapai. Setiap berhasil mencapai target, Anda bisa meningkatkan target menjadi lebih tinggi. Dan begitu seterusnya. Artinya, lebih baik membuat target yang masuk akal dan berhasil mencapainya daripada membuat target muluk-muluk tapi gagal dan membuat putus asa. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya atau ingin tahu tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang Anda jalankan, silahkan klik di gambar yang berikut ini. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.